Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi kita di HTN Channel. Kali ini kita akan bahas terkait penyakit mulut dan kuku atau yang sering kita sebut PMK. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar seperti gajah, rusa, dan sebagainya. Virus ini bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu, serta produk susu lainnya. Masa inkubasi virus ini 1-14 hari. Nah, penyakit ini juga ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi di sekitar mulut, lidah, gusi, puting, dan di sekitar kulit, dan bahkan kuku bisa terlepas. Hewan lebih sering berbaring. Pada ternak, terjadi penurunan bobot badan, dan pada ternak perah, terjadi penurunan produksi susu yang drastis. PMK disebut juga sebagai airborne disease karena sangat kecilnya virus ini mampu menyebar cepat dengan bantuan angin sampai ratusan kilometer. Penyakit mulut dan kuku tidak ditularkan ke manusia. Artinya, penyakit ini bukan penyakit zoonosis, sehingga daging dan susu aman untuk dikonsumsi. Daging dan susu sapi yang dikonsumsi harus dengan pengolahan yang sempurna. Pengolahan ini penting demi mematikan virus yang terdapat di dagingnya sehingga bisa diminimalisir masuk ke tubuh manusia. Ini yang harus dipahami masyarakat bahwa tidak perlu takut untuk mengkonsumsi daging dan susu, tapi harus diperhatikan pengolahan daging dan susu dengan benar sehingga virus menjadi inaktif. Kerugian dari dampak penyakit ini bukan hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kerugian ekonomi bagi kegiatan usaha peternakan terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi susu, penurunan produksi bobot, dan bahkan pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis. Pencegahan pada PMK dapat terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, cara biosecurity. Yang kedua, cara medis. Pencegahan dengan cara biosecurity yaitu melakukan perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerak hewan. Terus diupayakan pemotongan pada hewan yang terinfeksi. Lalu diupayakan juga desinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, mulai dari perlengkapan kandang, mobil, alat yang digunakan, dan lain-lain. Memusnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi, serta melakukan tindakan karantina. Sedangkan untuk pencegahan secara medis, yaitu melakukan vaksin virus aktif mengandung EJUV. Upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, isolasi ternak sakit. Yang kedua, pemberian antipiretik, analgesik, pemberian vitamin, suplemen, antibiotik, kemudian juga kuku yang luka diberi obat semprot luka, kemudian pemberian obat dan vitamin yang perlu diulang sampai ternak sembuh.